Carikan saya bunga kamboja, kalau Tuhan mati dahulu, nantikan saya di pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua beserta anggota panitia, yang saya hormati Kepala Desa beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, dan rekan-rekan calon Kepala Desa yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang hadir pada acara ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan kesempatan waktu sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyampaian visi misi sebagai agenda dari pemilihan kepala desa yang insya Allah akan disampaikan, yang akan dilaksanakan nanti. Pendahuluan teriring doa semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan salah satu cara, yaitu melakukan pemilihan kepala desa dalam rangka menentukan kepala pemerintahan dalam lingkup desa tersebut. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak zaman dahulu. Terbentuknya serta harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementase terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Pemilihan kepala desa atau pilkades merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini, yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi, aspek partisipasi, dan aspek kebebasan. Aspek kompetisi adalah berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk mendapatkan simpati dan dari sebagian besar masyarakat desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa, dan metode mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa lainnya. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Dari semuanya ini akan saya tuangkan dalam dokumen visi misi di bawah ini. Visi dan misi calon kepala desa Kamboja nomor urut 3. Visi:
terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik guna mewujudkan desa Kamboja yang adil, makmur, dan sejahtera. Misi 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kamboja dengan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan. 2. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan mengoptimalkan kinerja perangkat desa. 3. Meningkatkan pengetahuan petani dan nelayan dalam pengelolaan terhadap pertanian, perkebunan, dan perikanan. 4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur. Untuk mendukung misi tersebut perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain. 1. Memberikan penyuluhan terhadap para petani dan nelayan dalam pengelolaan di lapangan oleh lembaga maupun instansi yang ahli di bidangnya, serta memberikan bantuan kepadanya sehingga tujuan dapat segera tercapai. Untuk misi yang kedua, perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat ada wilayah dusun yang sangat luas sehingga pelayanan sedikit agak terlambat. Untuk melaksanakan ini, perlu dilaksanakan pemekaran dusun sehingga rentang kendali pelayanan semakin lebih mudah. Ketiga, selanjutnya untuk mendukung misi ketiga, memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani dan nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya. Keempat, untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di desa, perlu melakukan terobosan-terobosan kepada pemerintah yang ada di tingkat yang lebih tinggi, mengingat keterbatasan keuangan yang dimiliki oleh desa. Maka dari itu, untuk mendukung kegiatan ini tentu sudah selayaknya kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan para pihak yang mempunyai kebijakan di bidang ini. Program kerja. A. Bidang pemerintahan. Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional yang mana permasalahan dimulai dari desa. Untuk itulah, pemerintah desa harus profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Pemerintahan desa perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak terjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur pemerintah desa, segala keuangan harus transparan atau terbuka. Transparansi yang dimaksud adalah di mana masyarakat dapat mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dan kemana arah pengalokasiannya. Sinergi dengan PWD. Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya merupakan tokoh atau wakil masyarakat desa dan sebagai mitra kepala desa serta menampung aspirasi masyarakat perlu terlibat dalam musyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan desa. Peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu kita tingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhannya dengan tidak membeda-bedakan status, golongan, dan etnis dalam masyarakat sepanjang pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus, dari yang belum ada menjadi ada. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam membangun desa antara lain adalah pembangunan akhlak. Diarahkan untuk menjadikan manusia yang berakhlak mulia,
Sarananya adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan pembinaan kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin modern seperti sekarang ini. Pembangunan fisik. Pembangunan sarana transportasi. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat, yaitu dengan meningkatkan serta perbaikan jalan-jalan poros desa, jembatan-jembatan di desa, dan jalan lintas perkebunan dan pertanian. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, memberikan kepedulian penuh kepada seluruh kader Posyandu, baik tempat untuk melaksanakan kegiatan maupun sarana pendukung lainnya, memberikan bantuan biaya transportasi bagi masyarakat desa Kamboja yang telah dirujuk oleh Puskesmas yang selanjutnya berobat ke luar kecamatan. Pembangunan bidang olahraga, memberikan pembinaan keolahragaan bagi para putra dan putri desa dengan cara memberikan bantuan keuangan kepadanya sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan pembinaan tersebut. Bidang pertanian. Sebagian besar penduduk desa Kamboja adalah hidup dari usaha pertanian, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani desa, seperti sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dengan demikian, desa akan hadir memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kita harapkan nantinya dapat meningkatkan hasil pertanian. Dengan demikian, kesejahteraan para petani di desa Kamboja dapat segera tercapai. Bidang usaha perikanan. Selain bertani, masyarakat desa Kamboja mempunyai usaha sebagai nelayan. Sektor ini juga merupakan usaha yang sangat membantu sehingga ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk mendapat perhatian dari semua pihak, lebih-lebih dari pemerintah yang ada di sekitar mereka. Waktu tersisa 3 menit. Penutup, mengakhiri paparan singkat tentang visi misi saya ini, perkenankan saya mengutip sebuah filosofi kepemimpinan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso suntulodo, ing madio mangun karso tuturi hamdayani. Seorang guru, pengajar, atau pemimpin harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya di saat dia berada di depan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, doa dan restu serta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin khususnya dan seluruh masyarakat desa Kamboja pada umumnya, kiranya saya diberi kesempatan untuk mewujudkan visi dan misi saya ini, serta mewujudkan aspirasi masyarakat desa Kamboja apabila saya diberi kepercayaan untuk memimpin jalannya pemerintahan desa Kamboja. Insya Allah saya akan menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian paparan singkat tentang visi misi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, sudilah kiranya membukakan gerbang kemaafan buat saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Ustadz.